Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala wa rawa Sa'id an Qatadah وروى سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا يجدون ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام البخيل والمنان ومدمن الخمر والعاق لوالديه والمصارم. Diriwayatkan oleh Sa'ad dari Qatadah, kata Qatadah, disebutkan kepada kami bahwa Nabi pernah mengatakan ada 4 jenis manusia yang tidak mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aromanya didapati, tercium dari perjalanan 500 tahun. Tidak perlu kita patok pada angka 500 tahun, yang terpenting jauh. Dari jarak jauh lagi aromanya sudah tercium. Tapi ada 4 jenis manusia tidak dapat mencium aroma surga. Tapi nanti di sini justru jadinya 5. 1. Al-bakhilu, kedekut, pelit, bedangki. Wal mannanu, bangkit pemberian. Ya, ceritakan sana sini dia udah ngasih orang. Kan? Wa mudminul khamri, peminum khamar. Keempat, wal aqu liwalidayhi, durhaka kepada orang tua. Tapi ada kelima, wal musarimu, yang memutuskan kontak batin. Ya, kita tambah kalau di terjemah tak ada. Ya itulah dia. Kan kita udah ngaji kemarin. Silaturahmi itu atau silaturahim itu intinya adalah kontak batin. Hati-hati jemaah, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud anhu terkait dengan khamar, lu'ina fil khamri asyaratun, dikutuk, dimurka terkait khamar ada 10. Al-asiru lahu, yang memerah buah untuk jadi khamar itu. Wal ma'suratu lahu, yang minta diperahkan. Wa syaribuha, yang meminum. Wa saqiha, yang menuangkan. Wa hamiluha, yang membawa. Wal mahmulatu ilaihi, yang minta dibawakan. Wa tajiruha, pedagangnya. Wa mattajaruha, yang menikmati hasil dagangan. Wa ba'i'uha, penjual. Wa mushtariha, pembeli. Wa syatiluha, penanam. Jika memang si penanam tahu bahwa yang membeli ini untuk jadi khamar. Itu kan ada yang dari kelapa itu, jamaah. Dia tahu yang membeli ini memang untuk itu. Maka dia kena sini. Jadi yang menanam pohonnya memang untuk itu. Kena. Awak nggak nanam ikut nyiram, kena. Awak nggak ikut nyiram pohon untuk itu, tapi nyediakan cangkol untuk ngorek tanah tempat airnya, sama. Awak nyediakan kaleng untuk airnya, awak nyediakan tangga untuk naik. Pendek kata, bukan mesti pada yang 10 ini. Seluruh yang terlibat dalam kejahatan itu kena dengan kapasitas masing-masing. Ya. Semua kena. Ya. Dan bukan hanya khamar, seluruh kejahatan. Terusnya, diriwayatkan fi ba'dil akhbari an Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam sebagian hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, Rasul katakan, pada hari kiamat peminum khamar keluar dari kuburnya antanu minal jifati, lebih bau dari busuk bangkai. Wal kuzum alaqun fi unuqihi, cawannya itu tergantung di tengkuknya. Wal qadahu biyadihi, mangkok atau cangkir di tangannya. Penuh antara kulit dan dagingnya ular dan kalajengking. Dia memakai alas kaki terbuat dari api. Menggelegaklah otaknya.
Dan ia dapati kuburannya sebagai jurang dari sekian banyak jurang neraka. Di neraka dia menjadi kawan Fir'aun dan Haman. Apapun alasannya, apapun alasannya, apapun mereknya, apapun jenisnya, modernkah, tradisionalkah. Tinggal nanti memang ada khilaf. Kalau dia dalam keadaan sakaratul maut, bukan. Dalam keadaan terdesak, yang kata ahli tidak ada obat selain itu, macam mana? Yang betul-betul ahli, betul-betul pakar katakan itulah obatnya. Ini khilaf ulama menjawabnya. Yang satu mengatakan bagus dia mati. Sebab dikhawatirkan nanti kalau tak sembuh dia fikirannya terganggu, saat itu sakaratul maut, ini sulit menghadapi sakaratul maut itu. Maka daripada itu bagus dia mati. Satu kata tidak, ini sampai pada peringkat darurat, menyelamatkan nyawanya penting. Jamaah. Ini memang kalau kita berhadapan dengan kenyataan sulit untuk mengeksekusinya, bergantung kepada ahli. Jamaah, ahlilah gitu. Dan jangan lupa di dunia medis benda-benda yang dipandang sebagai narkoba sesungguhnya dipakai. Tetapi kan dalam keperluan medis dan undang-undang juga membenarkan. Itu baru rusak kan karena disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jamaah. Jadi kalau di dunia medis pun dipakai itu. Jadi ini kalau dalam keadaan tidak ada jalan kecuali itu, pakai tidak? Khilaf. Satu kata biar dia meninggal. Satu kata tidak, pakai. Pertimbangannya apa? Menyelamatkan nyawa. Pertimbangannya meninggal dikhawatirkan kalau minum dia nanti menjadi tidak stabil pikirannya. Kalau saat itu sakaratul maut, betapa sulitnya dia menghadapi sakaratul maut itu. Jadi itu khilaf jamaah. Jadi mana tahu nanti kita mengaji, ada narasumber kita bilang boleh dalam terdesak, itu pertimbangannya. Sudah saya sebutkan. Ya. Wa rawat Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah mengatakan, siapa yang memberi makan peminum khamar sesuap saja, Allah akan menguasakan ular dan kalajengking di dalam tubuhnya. Itu ya. Jadi peminum khamar agak kasih makan. Waman qadha hajatahu, siapa yang memenuhi keperluan peminum khamar, sesungguhnya yang memberi bantuan kepada orang peminum khamar itu adalah orang yang membantu merubuhkan Islam. Siapa yang memberi dia hutangan, berarti dia membantu membunuh orang mukmin. Siapa yang bergaul dengan dia, bercampur gaul dengan dia, Allah akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tidak ada alasan dia membela diri. Apalagi yang minum khamar. Ini orang yang membantu. Siapa minum khamar, fala tuzawijuhu. Jangan nikahkan anak gadis kalian sama dia. Kalau dia sakit, fala tu'awwiduhu. Jangan kunjungi. Kalau dia bersaksi, fala taqbalu syahadatahu. Jangan terima kesaksiannya. Demi Allah yang mengutus aku membawa kebenaran sebagai nabi. Innahu ma yashrabul khamra. Sesungguhnya tidaklah yang minum khamar kecuali orang yang dikutuk di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Siapa minum khamar, sungguh dia telah kufur terhadap seluruh yang Allah turunkan kepada para nabi. Tidak, wala yastahilul khamra illa kafirun. Tidaklah yang menghalalkan khamar kecuali orang kafir. Siapa saja menghalalkan minum khamar, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab mengurus dia di dunia dan akhirat. Jadi ancaman dari awal sampai bawah tadi itu bagi orang yang menghalalkan minum khamar. Umumnya orang Islam yang minum khamar kita tahu, dia pun tahu itu hukumnya haram. Tak akan dia bilang halal. Jadi kalau macam kita muslim minum khamar, sakit kunjungi jugalah. Mudah-mudahan dengan sakit dia, tambah kita kunjungi menjadi jalan pembuka hidayah. Dia entah perlu apa-apa tolonglah. Karena kita tak tahu entah dari mana datang
hidayah itu. Jadi hadis ini jika dia menghalalkan minum khamar. Itu pun yang menetapkan dia kufur bukan kita, tapi mahkamah syariah, pengadilan. Kalau pengadilan kata ya sudah itu resmi jamaah. Maka berlaku kepada dia hukum-hukum yang terkait orang murtad. Nah, kalau kita jangan. Sakit dia, kunjungi jamaah. Ada berapa banyak orang yang minum khamar yang kita tahu ujung-ujung hayatnya taubatnya luar biasa. Masa kita tak tahu? Tak mungkin lah jamaah. Ada kawan-kawan kita mungkin. Kan? Bagaimana taubatnya itu kan hebat luar biasa. Jadi ini mau hati-hati. Ya. Dari Atha bin Yasar. Kata beliau, ada seorang bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu. Apakah diharamkan minum khamar dalam kitab Taurat? Apakah diharamkan dalam kitab Taurat minum khamar itu? Dia jawab iya. Kemudian dia pun membaca ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya khamar, judi dan seterusnya. Tertulis dalam kitab Taurat, kata Ka'ab al-Ahbar, ini Al-Quran, kitab Taurat. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kebenaran untuk menghilangkan kebatilan. Dan dengan firman Allah dalam kitab Taurat, batallah, ditetapkan batal salah segala permainan yang melalaikan. Duf ini alat musik. Duf alat musik yang satu sisi. Apa itu? Kalau orang main nasyid yang besar. Bentam rebana. Duf itu rebana. Ini di dalam Taurat ya, bukan dalam Islam. Dalam Islam rebana itu dibolehkan. Wal mazamir, suling. Diharamkan. Kata Ka'ab al-Ahbar dalam kitab Taurat. Khamar diharamkan. Wailun li syaribiha. Celakalah peminumnya. Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya. Lamanin tahakaha fid dunya illa atashtuhu yaumil qiyamah. Sungguh siapapun yang berani melanggar hukum itu dengan meminumnya di dunia, tidaklah dia kecuali aku hauskan di akhirat hari kiamat. Orang yang meninggalkannya, artinya setelah datang penetapan haramnya, lantas dia tinggalkan. Ba'dama haramtuha. Setelah aku mengharamkannya, tidaklah tindakan itu dia lakukan kecuali aku memberikannya minum di akhirat daripada hadiratul qudsi. Apa maksud hadiratul qudsi? Sahabat-sahabat nggak tahu. Ditanya kepada Ka'ab al-Ahbar, bukan ke Rasulullah. Apa yang dimaksud hadiratul qudsi? Kehadirat, hadirat, apa maksudnya? Oh, dia jawab, Allah adalah kudus, hadirat adalah surga. Jadi surganya Allah. Jadi kata Allah, kalau dia berhenti setelah ada pengharaman, maka Allah akan minumkan dia nanti minuman yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abulis As-Samarkandi, hati-hati, jauhi kalianlah minum khamar. Di dalam minum khamar ada 10 mazmumah, perbuatan tercela atau celaan. Di dalam minum khamar. Satu, orang kalau dia minum khamar, maka jadilah dia sebagai orang yang hilang akal. Mungkin diterjemah disebut gila. Dia ketawa, dia menjadi duhkatun lisbiyan, menjadi bahan ketawaan anak-anak. Dan dia menjadi mazammatun indal uqala, menjadi tempat celaan orang-orang berakal. Diketawakan anak-anak, dicela orang berakal. Disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya, aku pernah nengok orang mabuk di sebahagian gang di kota Baghdad. Mabuk, dia kencing. Habis kencing, dia usap pula badan dia menggunakan air kencing tadi. Sambil dia katakan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tuhan, jadikanlah aku orang bertaubat dan jadikanlah aku orang-orang yang bersuci. Hilang akalnya. Jemaah, itu istilah kita di sini kan.
Ada duit tidur paret, tak ada duit tidur rumah. Itu jemaah. Itulah orang mabuk tuh kan. Disebutkan bahwa, diceritakan bahwa orang mabuk pernah muntah di sebahagian jalan. Tiba-tiba datang anjing menjilat-jilat mulut dan jenggot si orang mabuk yang muntah tadi. Pada saat anjing menjilat-jilat itu, si mabuk bilang kepada anjing, wahai tuanku, wahai tuanku. Kan itu dah hilang nalarnya. Dibilang dia, barakallahu fik, engkau diberkati oleh Allah. Kemudian anjing tadi mengangkat kakinya dan mengencingi wajahnya. Apa kata si mabuk? Oh, ini air hangat, berkatlah oleh Allah untuk kau, katanya. Barakallahu fik, engkau diberkati oleh Allah. Ini kan ngeri dah jamaah ya. Maka itu dilarang. Yang kedua, bahwa minum khamar ini atau khamar itu sendiri menghabiskan harta, menghilangkan akal. Sebagaimana kata Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, arina ra'yaka fil khamri. Apalah pendapat baginda untuk kami tahu terkait khamar ini? Kata Rasulullah, khamar menghabiskan harta, menghilangkan akal. Rasul sudah bilang gitu. Macam mana lagi? Menghabiskan harta, menghilangkan akal. Yang ketiga, bahwa minum khamar itu sebab permusuhan antara saudara, kawan dan manusia. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya setan ingin menjatuhkan kalian di dalam permusuhan dan kebencian terkait kalian minum khamar dan main judi. Jadi katanya obat nggak ada. Macam mana mungkin Allah letak obat di ummul khaba'is, induk kejahatan, induk kerusakan? Nggak mungkin. Ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, minum khamar itu menghalangi orang dari mengingat Allah dan dari sembahyang. Lihat Al-Maidah 91. Ia memalingkan kalian dari mengingat Allah dan dari mengerjakan sembahyang. Tak berhenti juga kalian. Gila kira-kira terjemahan yang enak. Yani intahuana, berhenti kalian dari minum khamar itu. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab mengatakan, qad intahayna ya Rab, ya Tuhan, kami sudah berhenti. Karena sahabat Nabi pun minum khamar. Sebelum khamar itu dilarang. Ada 4 tahap pelarangan minum khamar. Itulah diantara hadisnya, kuliah alihal kafirun, nggak siap-siap. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Kenapa mereka habis tenggen semayang? Tak tentu fikiran. Ya, itu ada 4 tahap pengharaman khamar. Akhirnya khamar diharamkan. Maka Khalifah Umar kata, qad intahayna ya Rab. Qad intahayna ya Rabbana. Sambungannya ya Rabbu. Qad intahayna ya Rabbu. Tuhan, kami sudah hentikan. Yang kelima, minum khamar ini menggiring pelakunya berbuat zina. Karena kalau dia sengaja minum khamar, kemudian dia ditalaknya istrinya, dan dia tak sadar, talaknya jatuh. Jadi talak orang mabuk tidak jatuh kalau dia tidak sengaja mabuk. Tapi kalau sengaja dia mabuk, dia talaknya jatuh. Sah. Dia tak tahu ini minum khamar atau tidak. Lugu orangnya. Dijahati sama kawannya, minumnya, mabuk. Tak tahu sampai rumah berkelahi, ceraikannya istrinya, tak jatuh, tak sah. Karena dia tidak sengaja merusak pikirannya. Tapi kalau dia sengaja merusak pikirannya, jatuhnya jadi sah. Dia lagi. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.